Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban terhadap kepemimpinan setiap daripada diri kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala imamil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalin wal akhirin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ghurril mayamin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, subuh yang mulia ini kembali kita bersama berada di dalam kajian keislaman yang mudah-mudahan kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman yang baik terhadap apa yang kita ketahui, lalu kemudian diberikan manfaat dari pengetahuan itu sehingga bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan mudah-mudahan pula Allah jaga pendengaran, penglihatan dan juga hati kita agar selalu berada di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada al dan sahabat sekalian yang telah memberikan kepada kita suri dan tauladan, contoh dan panutan, sehingga kita bisa hidup dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala bila melaksanakan dan mengikuti panutan serta suri tauladan tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah, pada saat ini kita sedang berada di dalam penantian untuk sebuah pesta besar, orang sering menyebut dengan pesta demokrasi, untuk memilih kepemimpinan yang akan mengatur kehidupan kita secara keseluruhan, baik terkait dengan kehidupan duniawi maupun yang berhubungan dengan kehidupan ukhrawi kelak insyaallah. Maka itu perlulah kita kepada kepemimpinan, bahkan tidak hanya dalam kehidupan yang luas, bermasyarakat, bersosial, berbangsa dan bernegara, bahkan dalam kehidupan personal kita pun diminta untuk mengatur kepemimpinan itu. Hadis yang paling mendasar, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban terhadap kepemimpinan setiap daripada diri kalian. Nanti dijelaskan bahwa laki-laki adalah pemimpinan bagi keluarganya dan seterusnya. Kemudian melangkah lebih meluas sedikit, Nabi mengatakan, idza kharaja thalathatun falyu'ammiru ahadahum. Apabila ada 3 orang kharaja
salasatun lisafar, untuk melakukan perjalanan, maka hendaklah mereka meminta atau mengangkat salah satu dari mereka untuk menjadi pemimpin. Nah, ini dimaksudkan adalah supaya mereka solid dalam melangkah mencapai tujuan. Mereka menyatu, tidak terpisah-pisah di dalam perselisihan yang nantinya atau perbedaan yang akan mengantarkan kepada perpecahan, bahkan konflik. Atau bila tidak terjadi perpecahan dan konflik, perbedaan pandangan, pikiran, dan pendapat, ini akan mengantarkan tiga orang ini kepada keletihan, capek, lelah, karena beban dari perbedaan itu sangat berat, yang akan nanti terlihat efeknya pada fisik lahiriah setelah dia membebani mentalitas dan psikis seseorang. Jadi secara psikologi, perpecahan, perbedaan pandangan dan pendapat itu menjadi beban yang meletihkan. Karena itu perlu kepemimpinan, dan kepemimpinan di dalam Islam itu bukan hanya memerintah, tapi dia sangat luas, bukan asal sudah berada di puncak kedudukan atau pada martabat bahagian-bahagian tertentu berada di puncaknya lalu bisa memerintah seenaknya. Tidak hanya itu, meskipun diberikan hak kepadanya untuk memerintah, tapi sesungguhnya kepemimpinan itu adalah bagaimana memanage, ya, mengatur kemampuan seseorang untuk bisa mempengaruhi, untuk bisa memberikan inspirasi, untuk bisa memberikan arah atau membimbing dan mengarahkan orang lain untuk bisa mencapai tujuan secara bersama. Karena ada tujuan secara bersama harus dicapai. Kalau itu tidak diperoleh, maka akan pincang. Dan mesti ada tujuan itu secara bersama. Seperti misalnya kemakmuran, kemudian keamanan, kenyamanan. Itu semua orang sepakat menuju kepada tujuan tersebut. Karena itu sidang jamaah kembali kita tekankan, sebagaimana dikatakan oleh para ahli, bahwa kepemimpinan lebih dari sekedar memberi perintah. Dia harus mampu mendengarkan, dia harus mampu memahami, dan seorang pemimpin harus mampu memberikan motivasi kepada siapapun yang berada di bawah kepemimpinannya. Jamaah yang dirahmati Allah, pada subuh yang mulia ini kita akan lihat beberapa contoh di dalam Al-Quranul Karim, di mana kepemimpinan itu diberikan tuntunan di dalam kisah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk kita jadikan pedoman, untuk kita jadikan pegangan dalam hal yang terkait dengan kepemimpinan ini. Ada kisah kepemimpinan di sana yang disebut tentang Iskandar Zulkarnain. Wa yas'alunaka 'an dzil qarnain. Dia punya panorama kepemimpinan yang nanti insyaallah atau mungkin tidak habis pada kesempatan ini, kita ambil contohnya pada kesempatan yang akan datang bila Allah mengizinkan. Kemudian ada kepemimpinan Nabiullah Musa dan Nabiullah Harun alaihi wassalam.
ada kepemimpinan Nabiullah Sulaiman dan Nabiullah Daud alaihi wassalam. Ada kepemimpinan daripada orang yang selain daripada Nabi, seperti misalnya Talut, ya, Talut yang diminta oleh Bani Israel kepada seorang nabi agar dibangkitkan oleh Allah seorang raja yang akan memimpin mereka, karena mereka terus terjajah, mereka terus terzalimi, teraniaya, ya, dipermalukan, diperbudak, ya, ekonomi mereka morat-marit, sumber daya mereka dieksploitasi. Maka mereka meminta agar dibangkitkan seorang pemimpin, lalu Allah memberikan kepemimpinan dan anugerah kepemimpinan ini kepada Talut. Nah, nanti ada kriteria. Kalau pada kisah Talut, ya, pada permintaan kepemimpinan dari Ifrit, juga kemudian kepemimpinan Nabi Sulaiman, kepemimpinan Nabi Musa, di sana ada kriteria berupa kekuatan dan amanah. Ini yang ditonjolkan. Tetapi pada kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam, yang ditonjolkan adalah sifat amanah dan keilmuan. Amanah adalah kepercayaan, amanah adalah tanggung jawab, amanah adalah menunaikan sesuatu dengan pengetahuan di mana aksinya itu sesuai dengan hak dan kewajiban dari masing-masing dari amanah itu. Kemudian ilmu itu adalah pengetahuan yang luas. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, amanah ini pertama sekali bisa dilihat pada kepemimpinan adalah dia memiliki tanggung jawab dan kepedulian terhadap isu-isu yang terjadi di masyarakat. Lalu dia memiliki keilmuan. Karena itu orang yang seperti ini boleh meminta kepemimpinan. Nabi Yusuf alaihissalam ketika di penjara, lalu keluar dari penjara, diminta oleh Raja Mesir untuk menjadi atau untuk menduduki satu jabatan. Karena di dalam surah Yusuf itu disebut, wa qala al-maliku tuni bih astakhlishu li nafsi. Kata Raja Mesir, ini Raja Mesir bukan yang mengasuh Yusuf. Mengasuh Yusuf itu hanya seorang gubernur, tapi ada raja yang lebih besar di atas itu, yang memimpin seluruh Mesir. Kata raja, bawalah Yusuf kepadaku, astakhlishu li nafsi, ya, dia akan menjadi orang yang sangat rapat dengan diriku. Diminta oleh raja sendiri. Falamma kallamahu, ya, tatkala raja bercakap-cakap dengan Yusuf, maka raja mengatakan, sesungguhnya engkau memiliki kedudukan yang tinggi di sisi kami, lagi terpercaya. Jadi diminta itu. Lalu kemudian Yusuf mengatakan, ij'alni ala khazainil ard, inni alaihi hafizun amin, hafizun alim. Kalau begitu jadikan aku bendahara negeri, bendahara untuk seluruh Mesir, karena aku bisa menjaga amanah,
hafidh, sekaligus memiliki pengetahuan alim. Di sini ada dua kriteria sifat yang harus dimiliki oleh pemimpin. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, para pendengar halaqah subuh di rumah. Yang pertama adalah dia adalah orang yang amanah. Orang yang amanah ini dilihat pada track recordnya. Yusuf ketika dituduh melakukan pekerjaan keji atau berselingkuh dengan tuannya, yaitu istri daripada Al-Aziz, lalu kemudian dipenjara. Ketika Yusuf didatangi oleh utusan raja, Yusuf tidak serta-merta menerima utusan itu untuk bisa membawanya kepada raja. Dia katakan, kembalilah kepada tuanmu. Fas'alhu ma balun niswata allati qatta'na aydiyahun. Tanyakan kepadanya tentang perihal para perempuan yang telah memotong jemari tangannya. Jadi Yusuf dituduh dengan hal keji. Ketika akan keluar dari penjara karena permintaan raja, dia tidak serta-merta beliau alaihissalam keluar dari penjara dan menyambutnya dengan sukacita. Tidak. Tapi tanyakan dulu, clearkan dulu, perbaiki dulu, harumkan dulu namaku, karena aku memang tidak bersalah. Dan itu sebelumnya sudah terbukti. Para perempuan mengajaknya kepada kekejian, tapi Yusuf menyebutkan, qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Tuhanku, penjara lebih aku sukai dibandingkan apa yang mereka ajak aku melakukannya. Itu perempuan-perempuan itu. Jika engkau tidak palingkan tipu daya mereka, tidak engkau hindarkan daku dari tipu daya mereka, sungguh aku akan condong atau cenderung untuk mengikuti apa yang mereka inginkan. Karena nafsu itu ada. Dan Yusuf ini walaupun tidak disebut di sini sifat kekuatan sebagai salah satu prasyarat menjadi seorang pemimpin, di sini sudah nampak kekuatannya, bahwa dia punya kemampuan sebagai seorang lelaki. Di sana sebelumnya sudah disebut, falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna wa a'tadat lahunna muttaka'a wa atat kulla wahidatin minhunna sikkina wa qalat ikhruj alaihinna falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah ma hadha basharan in hadha illa malakun karim. Ketika istri Al-Aziz yang disebut oleh ahli tafsir namanya Zulaikha mendengar gosip-gosip yang dibicarakan oleh para perempuan, karena itu dia sangat sesat tuh orangnya, suka merayu budaknya atau bujangnya supaya tunduk kepada hasrat nafsu syahwat dan birahinya, apa yang diinginkan. Karena ini sudah menyebar di antara para perempuan-perempuan istana, maka dia ingin membersihkan diri dengan mengatakan itu sesuatu yang alamiah, naluriah, fitrah. Kalau melihat seorang lelaki yang bentuknya seperti itu, siapapun akan tergoda. Lalu dikirimlah surat, mereka diundang, diberikan tempat duduk yang bagus, yang enjoy. Kemudian diberikan setiap daripada mereka sikin untuk, sikin itu pisau untuk mengupas buah-buahan. Lalu kemudian Zulaikha mengatakan kepada Yusuf, ayo keluar. Disuruh keluar Yusuf dengan membawa sesuatu, misalnya supaya tidak terlalu nampak, membawa makanan atau apa, atau tisu misalnya, atau
Dibawa keluar, semua melihat ke arah Yusuf, mereka mengatakan hasya lillah, ya, maha besar Allah, maha agung, ini bukan manusia, ini malaikat yang sangat mulia. Malaikat punya kesempurnaan. Salah satu kesempurnaan malaikat adalah kekuatan. Dan Yusuf tampak dari tampilan fisiknya sangat kuat. Itu ada, walaupun tidak disebut karena pengaruh keadaan yang hendak disampaikan sesuai dengan situasi dan kondisi waktu itu. Yang dimunculkan oleh ayat adalah hafidhun alim, pandai menjaga amanah, ya. Kemudian alim, punya pengetahuan. Kalau tidak ada ini, maka seseorang bila menjadi pemimpin sangat berbahaya. Pertama harus ada amanah, tanggung jawab. Dia mampu menjaga rakyatnya, menjaga amanah, menjaga tanggung jawab, ya. Dia mau mendengar keluh kesah rakyatnya. Saya berada di dalam kemiskinan, kami menjerit, tidak makan 3 kali sehari, kami tidak punya tempat tinggal, kami tidak mendapatkan kesehatan yang layak, pendidikan yang seharusnya didapatkan oleh anak bangsa. Dia harus mendengar karena dia amanah, dia harus peduli. Lalu dia alim, punya keilmuan untuk bisa menciptakan sebuah strategi sehingga menjadi solusi untuk mengatasi berbagai macam persoalan orang-orang yang berada di dalam kepemimpinannya. Yusuf amanah, sudah terlihat. Kemudian keilmuannya diuji, layak uji itu. Mana diujinya? Salah satunya adalah ketika sang raja memiliki mimpi, lalu perlu orang untuk menerjemahkan mimpi. Nah, mimpi ini lalu diterjemahkan dengan keilmuan yang ada pada Nabi Allah Yusuf oleh Yusuf sendiri. Qala tazra'una sab'a sanatin da'aba. Kalian harus menanam selama 7 tahun berturut-turut. Lakukan itu. 7 tahun harus menanam. Fama hasadtum fadaruhu fi sumbulih illa qalilan mimma ta'kulun. Apa yang kalian panen, kalian petik, maka biarkan dia berada pada bulirnya, kecuali sedikit yang kalian memakannya. Kemudian akan datang 7 tahun yang syidat, sulit, payah, ya, panceklik, syidat, berat, kepayahan. Maka yang kamu simpan itu kamu makan, kecuali sedikit yang kalian jadikan sebagai benih untuk selanjutnya. Tsumma ya'ti ba'da dzalika 'amun. Lalu datang 1 tahun setelahnya, ya, di mana waktu itu, ya, yughatsu fihi an-nas, ya, fihi yughatsun nas. Pada tahun itu hujan diberikan oleh Allah, wa fihi ya'sirun, dan manusia yang lainnya kemudian memeras anggur. Jadi di sini pengetahuannya ada, kemudian mampu mengaplikasikannya di dalam strategi. Nah, karena itu diujilah pemimpin itu pertama dengan debat untuk melihat visi dan misinya, melihat strateginya. Tapi kalau gamang, tidak tahu dijawab, dan itu bertahap. Kadang-kadang di awal ada groginya, ada demam panggungnya,
Ya. Dan itu mungkin salah satunya bahagian daripada rasa malu. Al-haya'u minal iman. Kita masih berada pada sisi malu itu bahagian dari iman. Tapi insya Allah dilihat nanti, uji. Bila kita tidak mampu menganalisanya, tanya kepada orang yang mampu. Lalu orang yang mampu itu tidak boleh berpihak. Dia memberikan sesuai dengan keilmuan, dengan pandangan yang baik. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, ini kalau kita lihat dari kisah Nabiullah Yusuf alaihi salam, ya, dua hal ini. Maka Yusuf meminta, ij'alni ala khazainil ard, karena punya amanah, bisa menjaganya, lalu kemudian punya keilmuan. Bila anda yakin, silahkan minta kepemimpinan. Nanti boleh diputar lagi misalnya apa yang disampaikan oleh Ustadz guru kita Fakhruddin Lahmuddin. Beliau berbicara panjang lebar tentang kepemimpinan, ya. Tapi kita melihat dari sisi ini dulu sebagai contoh-contoh yang diambil sebagai kisah di dalam Al-Quran. Kemudian ada waktu kita tidak dibolehkan untuk meminta jabatan dan kepemimpinan, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim muttafaqun alaih dari Abdurrahman bin Samurah. Beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul berkata kepadaku, ya Abdurrahman ibn Samurata, wahai Abdurrahman bin Samurah, la tas'alul imarah, janganlah engkau meminta jabatan, kedudukan, kepemimpinan. Karena pemimpin itu selain daripada qaid, namanya juga amir, ya, bisa makna amir. Sebagaimana Rasulullah sebelum dapat wahyu, Nabi digelar dengan Amiru Makkah. Ada kala disebut dengan Amirus Syuja'an, karena Nabi pemberani. Ada masalah, Nabi turun duluan. Disebut itu sebelum Nabi mendapatkan wahyu. Tapi ketika dapat wahyu nanti ditolak oleh orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran. Nah, di sini la tas'alul imarah ya Abdurrahman ibn Samurata. Jangan minta kedudukan, jabatan, kepemimpinan. Fa innaha in utitaha min ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha. Kalau kamu diberikan kepemimpinan, kedudukan dan jabatan tanpa meminta, maka engkau akan ditolong oleh Allah, mudah. Karena tujuan kita adalah untuk memperbaiki tadi berbagai macam persoalan yang kompleks sekali, kompleks. Semua, ya, urusan semua, mulai dari urusan pribadi, keluarga, sampai kepada urusan orang ramai, mulai dari urusan langit, urusan bumi, urusan gunung, urusan laut, ya, sampai kepada hukuman kriminalitas, banyak betul. Jangan kamu meminta, karena kalau kamu diberikan tanpa meminta, u'inta 'alaiha, engkau akan ditolong oleh Allah untuk menjalankan jabatan, kepemimpinan atau kedudukan itu. Wa in utitaha an mas'alatin wukilta ilaiha, tapi jika engkau diberikan kepemimpinan, kedudukan dan jabatan karena kamu memintanya, maka Allah akan serahkan kepadamu. Nah, cok petimang gero urang hana mampu lakainya, cok tidak dibantu oleh Allah, ya, Allah serahkan kepada dirinya sendiri. Maka berat, ya, untuk meminta jabatan ataupun kedudukan. Sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Di dalam kepemimpinan nanti ada sumpah. Ada sumpah di dalam kepemimpinan, di mana sumpah itu akan diminta pertanggungjawaban. Akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam hadis yang tadi Nabi menyebutkan, penutup hadisnya yaitu wa idza halafta ala yaminin fara'aita ghairaha khairan minha fakaffir an yaminika wa ati alladhi huwa khair. Wahai Abdurrahman, bila engkau bersumpah atas sesuatu tetapi kemudian engkau melihat selain yang kamu sumpahkan itu adalah yang terbaik atau lebih baik daripada yang kamu sumpahkan, maka tunaikan kafarat sumpahmu dulu atau bayar kifarat sumpah, baru kemudian boleh kamu menjalankan yang terbaik yang kamu lihat, yang sebenarnya itu keluar dari sumpahmu yang awal. Tapi bayar kifarat dulu, ya. Karena kita betul-betul jujur ingin melaksanakan A, tiba-tiba kita bersumpah saya laksanakan A, rupanya tidak sanggup. Ada B yang lebih baik daripada A, walaupun ini tidak setingkat A, tapi ini lebih maslahat, maka bayar kifarat sumpahnya dulu. Harus demikian. Kifarat sumpah nanti surat Maidah disebut, siapapun yang bersumpah sungguh-sungguh, ya, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman. Allah tidak menghukummu atas sumpah yang engkau ucapkan tapi tidak sungguh-sungguh, tetapi yang Allah hukum adalah sumpah yang sungguh-sungguh, ada keinginan dalam hati. Kadang bersumpah sampai kawan, demi Allah hai naqalan, itu hanya mujamalah, bukan sumpah. Sumpah sungguh-sungguh, ya. Fakafaratuhu it'amu 'asharati masakin au kiswatuhum au tahriru raqabah. Maka kifarat sumpah itu adalah dengan puasa, memberikan makan 10 orang miskin, atau memberikan pakaian kepada mereka, ataupun membebaskan seorang budak. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin. Kalau tidak dapat dilakukan yang itu, maka puasa 3 hari. Dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum fahfadhu aymanakum. Yang demikian adalah, ya, kafarat terhadap sumpah yang engkau lakukan dengan sungguh-sungguh tadi, maka jagalah sumpahmu. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, karena itu kembali lagi kepada kepemimpinan berat. Maka kalau sudah mencalonkan diri, pelajari strategi, ya, terus belajar. Nanti kita akan bicarakan pada kepemimpinan Nabi Musa. Sebenarnya Nabi Musa adalah pemimpin, tapi belajar terus, belajar kepada Khidir, ya, belajar kepada Khidir. Tapi insya Allah nanti kita akan lihat kepemimpinan Musa yang kita kolaborasikan berdasarkan apa yang disebutkan oleh Al-Quran dengan kepemimpinan Iskandar Dzulkarnain, kepemimpinan daripada Talut, ya, kita akan lihat nanti. Jadi yang pertama ini adalah kepemimpinan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Itu harus ada 2 syarat. Pertama adalah dia amanah, yang kedua punya pengetahuan atau berilmu. Saya kira demikian untuk pertemuan pada subuh yang mulia ini. Semoga Allah merahmati kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه بقدر عظمة ذاتك وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تب علينا توبة نصوحا. اللهم تب علينا توبة نصوحا. اللهم تب علينا توبة نصوحا. اللهم إنا نسألك التوبة ودوامها ونعوذ بك من المعاصي وأسبابها. اللهم والإنابة. اللهم إنا نسألك التوبة والإنابة والاستقامة على الشريعة الغراء والطريقة البيضاء برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لشيخنا ولمشايخنا ولأساتذتنا. واغفر لنا جميع أوليائك المقربين من علمائك العاملين المخلصين وعبادك الصالحين. واغفر لنا ولأزواجنا ولأولادنا ولبناتنا ولإخواننا ولطلابنا ولطالباتنا. واغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم الفقراء والضعفاء والمساكين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر واعف وارحم وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الله العز الأكرم. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم عظم جلالك في قلوبنا وصغر الدنيا في أعيننا. اللهم عظم جلالك في قلوبنا وصغر الدنيا في أعيننا. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والنفاق والعصيان واجعلنا من الراشدين المهديين. واجعلنا من الراشدين المهديين. اللهم اجعلنا من الراشدين المهديين. اللهم أذقنا لذة طاعتك وخدمة دينك. اللهم أذقنا لذة طاعتك وخدمة دينك وحرمنا عن معاصيك ظاهرا وباطنا سرا وعلانية أبدا ما أحييتنا يا رب العالمين. اللهم امن علينا متابعة النبي الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا ظاهرا وباطنا يا رب العالمين. اللهم امن علينا مجالسة النبي الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما بقدرتك يا رب العالمين. اللهم امن علينا مرافقة النبي الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا وجه نبيك الكريم. اللهم إنا نسألك بنور النبي الكريم وبسر النبي الكريم وبحرمة النبي الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أرنا وجه نبيك الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما يا رب العالمين في الحياة وعند الوفاة يا رب العالمين. في الحياة وعند الوفاة وبعد الوفاة يا رب العالمين. ويسر لنا جليس أوليائك المقربين من علمائك العاملين المخلصين وعبادك الصالحين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان.